dibawakan oleh Bapak Yuda Buana dengan judul Energi Wirya dan 3 tipe praktisi. Kepada Bapak Yuda, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas di seberang sana? Terdengar dengan jelas, Pak Yuda. Oke, ya. Selamat pagi, teman-teman semuanya yang ada di sini. Selamat pagi. Teman-teman yang... Selamat pagi, Pak Yuda. Ya, selamat pagi. Pak Sumarlin. Dipanggil Bapak boleh ya? Silahkan. Ada Pak Sumarlin, ada Pak Budi, ada Rudi, baik. Pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada pengurus Budayana Bali Center, kepada pemimpin kebaktian Ibu Agnes, dan kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ini direkam dan streaming ke YouTube ya? Cuma direkam aja, Pak. Kalau streaming nggak, YouTube nggak, belum. Nanti gitu. Nanti baru diupload setelah acara selesai. Oke, ya. Baik. Saya ucapkan selamat pagi, Tasi Dele, Namo Buddhaya. Saya langsung saja ke acara yang saat ini, yakni saya ingin berbagi kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini di Kebaktian Pagi 30 Januari tahun 2022 ya. Ini saya yang kedua kalinya hadir di Budayana Bali Center. Jadi topik pada pagi hari ini yang ingin saya berbagi kepada teman-teman, saya panggil teman-teman saja supaya lebih akrab. Yang ingin saya berbagi topiknya adalah mengenai tentang wirya. Wirya itu adalah kalau diterjemahkan, wirya itu bahasa istilah dari Pali dan istilah dari Sanskerta ya. Wirya dan wirya itu dalam bahasa Indonesia lebih cocok, kurang lebih artinya tidak sepenuhnya pas ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah usaha bersemangat ya. Ada usahanya, ada semangatnya gitu. Nah, usaha bersemangat ini yang dimaksud, yang dikaitkan dengan kata wirya itu adalah usaha bersemangat untuk berbuat kebaikan, untuk mengumpulkan kebaikan gitu. Jadi di sini kita belajar sebuah definisi kata yang baru maksudnya kata wirya itu saya sebut baru karena kita belajar pemahamannya ya baru pagi hari ini. Bagi yang sudah mengetahui tentang definisi kata ini, itu artinya mengulang kembali, ya, memperkuat kembali dan mengkokohkan kembali definisi-definisi tentang wirya. Jadi wirya itu sederhana sebetulnya, adalah usaha bersemangat, ada usahanya, ada semangatnya untuk mengumpulkan kebaikan atau kebajikan gitu. Ya. Jadi di sini ada tiga unsur, yakni usaha, kemudian bersemangat, dan kebajikan. Usaha bersemangat untuk mengumpulkan kebajikan, ya, seperti itu. Nah, usaha bersemangat ini atau wirya ini itu tidak bisa muncul tiba-tiba, ya, tidak bisa muncul tiba-tiba.
Kadangkala contoh yang sederhana, misalkan ketika pagi hari Minggu lagi, misalkan hari libur, hari Minggu, atau pas hari libur, ya, kita kemudian bangun dari tidur pagi hari, kita bangun pagi, kemudian kita ada dua hal. Ya. Jadi ketika liburan, kita tahu bahwa hari ini hari libur, hari Minggu, misalkan, ada dua hal contoh yang ingin saya pakai. Ya. Yang pertama adalah berpikir bahwa hari libur, enaknya nyantai. Gitu. Ya. Jadi ketika nyantai, dia melanjutkan tidurnya. Melanjutkan tidurnya ini bisa tidur beneran, dan bisa tidur yang santai-santai aja, sebetulnya nggak tidur ya, berbaring-baring aja gitu. Tanda kutip bermalas-malasan di tempat tidur ya, seperti itu. Yang kedua itu adalah setelah dia tahu bahwa hari ini hari libur dan dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang rutinitas di hari liburnya. Artinya dia mengerjakan hal-hal yang bukan seperti hari biasa. Contoh misalkan, oh hari libur, saya bisa berenang, gitu. Saya bisa berolahraga, jalan pagi, saya bisa jalan kaki, misalkan olahraga jalan kaki, ya, bersepeda dan sebagainya. Jadi dua contoh ini, yang satu adalah dia menikmati setelah bangun tidur, dia menikmati lanjutan tidurnya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah setelah bangun tidur, dia langsung bergegas, ya, langsung segera bangkit dari tempat tidurnya, dan langsung ke rencana-rencana yang dia sudah rencanakan, rutinitas kalau dia di hari libur. Contoh bisa berolahraga, berenang, bersepeda, jalan kaki, pesiar, misalkan wisata, dan sebagainya. Ya. Nah, dua contoh ini adalah merupakan bahwa yang namanya semangat secara umum, ya, kata secara umum semangat. Saya tidak ngomong wirya, ya, belum ngomong tentang wirya ini. Cuma semangatnya aja. Jadi tadi kan ada 3 unsur ya. Ada usahanya, ada semangatnya, dan ada kebajikannya. Gitu. Jadi dua contoh tadi itu, yang pertama itu dia berpikir bahwa hari libur ya kesempatan saya untuk melanjutkan tidur, gitu. Melanjutkan istirahat. Ya. Nah ini kalau tadi ada 3 unsur, unsur usaha, kemudian unsur semangat, ya, dan unsur kebajikan. Maka dia cuma punya unsur yang pertama, yakni usaha. Gitu. Usaha untuk apa? Usaha untuk tidur kembali. Gitu. Usaha untuk melanjutkan tidur berbaringnya lagi di tempat tidur, nyantai-nyantai di tempat tidur, ya, seperti itu. Sedangkan yang contoh yang kedua, itu dia langsung bangkit dari tempat tidurnya, ya, ada unsur bersemangatnya. Ada unsur bersemangatnya, langsung mengerjakan ke acara yang berikutnya. Langsung bangun, bergegas, menyiapkan, mungkin dia perlu makan pagi terlebih dahulu, makan pagi singkat misalkan, mungkin membuat sarapan pagi yang singkat, membuat sarapan pagi yang sederhana misalkan, menyiapkan minum, kemudian langsung menyiapkan peralatan untuk olahraganya. Ya, misalkan mau berenang, ya persiapan untuk berenang. Misalkan untuk jalan kaki, dia menyiapkan peralatannya, sepatunya, rutenya, mau jalan kaki yang melewati jalur yang mana, bersepeda, menyiapkan sepedanya, memeriksa sepedanya, roda sepedanya, dan sebagainya. Dipastikan semuanya itu sudah siap, baru kemudian dia mengerjakan acara yang selanjutnya itu. Nah, ini adalah ada unsur usaha dan ada unsur bersemangat. Ya. Nah, yang unsur yang ketiga, kebajikan, nah inilah kalau ditambahkan unsur yang kebajikan, maka ini disebut dengan istilah bahasa Pali atau bahasa Sanskerta, wirya atau wirya. Ya.
Wirya tanpa i di tengahnya dan wiriya ada i-nya di tengahnya. Ya. Nah, dua unsur terpenuhi ya dalam hal ini. Teman-teman tentu bisa membedakan. Jadi usaha bersemangat, usaha ada usahanya dan ada semangatnya, dan ada kebajikannya, gitu. Nah, saya ingin menghubungkan wirya ini yang tadi mengandung 3 unsur. Unsur ada usaha, unsur ada semangatnya, dan ada unsur kebaikannya. Itu saya ingin hubungkan dengan judul yang kedua, yakni 3 tipe praktisi. Ya, 3 tipe praktisi ini adalah suatu istilah khusus yang saya pakai untuk suatu cara bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Itu ada istilah yang dipakai yakni 3 tipe praktisi, 3 jenis praktisi. Ya, itu nanti akan saya jelaskan. Saya kembali ke wirya terlebih dahulu. Jadi kita balik lagi. Jadi teman-teman di sini harus mengetahui bahwa tadi saya katakan di awal bahwa wirya itu tidak bisa muncul begitu saja. Ya, tidak bisa muncul begitu saja. Contoh tadi orang yang pertama tadi yang bangun pagi, kemudian dia teringat bahwa pada pagi hari ini adalah hari libur, hari Minggu, kemudian dia berpikir bahwa hari Minggu adalah waktunya istirahat, maka dia melanjutkan usahanya untuk ada unsur usaha yang melanjutkan istirahatnya. Apakah dengan tidur lagi, apakah dengan santai-santai di tempat tidur, ya, tidak melakukan pekerjaan yang berat misalkan. Nah, orang seperti ini itu untuk memunculkan usahanya itu, usahanya itu muncul unsur yang pertama, usaha itu muncul itu tidak tiba-tiba. Ya. Artinya usaha yang muncul dia ingin melanjutkan tidurnya, ingin santai-santai di tempat tidur, itu tidak datang begitu saja. Jadi usahanya itu harus didasari oleh sebuah pemikiran. Pemikiran apa? Pemikiran bahwa pertama contoh misalkan dia berpikir oh hari ini hari libur misalkan ya. Dia mengumpulkan data-datanya dulu. Ada informasi-informasi yang dia kumpulkan dan informasi-informasi ini kemudian menjadi bahan-bahan yang dia pikirkan. Menjadi bahan-bahan yang dia analisa. Contoh bahan-bahan yang dianalisa adalah oh hari ini hari libur gitu. Hari libur adalah hari tidak mengerjakan rutinitas yang berbeda dengan hari Senin sampai hari Sabtu, beda ya. Dia berpikir seperti itu. Kemudian oleh karena itu, karena ini hari libur adalah waktu yang tepat untuk mengistirahatkan tubuh kita, mengistirahatkan pikiran kita. Jadi ada informasi yang dia kumpulkan, ada data-data yang dia kumpulkan. Nah, informasi-informasi dan data-data yang dia kumpulkan ini, itu kemudian menjadi cara pandangnya dia. Setelah dianalisa, ya, dia mengambil kesimpulan menjadi cara pandangnya dia bahwa hari Minggu itu istirahat. Nah, dari sinilah kemudian dia memunculkan suatu usaha untuk melanjutkan tidurnya lagi, melanjutkan nyantai-nyantai di tempat tidur. Ya. Jadi yang ingin saya tunjukkan bahwa di contoh ini bahwa yang namanya usaha, ya, tadi ada 3 unsur ya, usaha bersemangat mengumpulkan kebajikan. Ada usaha, bersemangat, dan kebajikan. Itu wirya. Tapi contoh yang barusan ini itu bukan wirya, bukan ya, hanya mengandung 1 unsur, yakni usaha. Untuk memunculkan usaha itu, seseorang harus memiliki data-data atau informasi yang sudah dikumpulkan, dianalisa, diyakini, kemudian dia memiliki tekad, ya sebetulnya nggak usah sampai tekad sih ya, hanya sekedar belum sampai tekad, kemudian dia memunculkan usahanya, dia melanjutkan tidurnya, melanjutkan nyantai-nyantai di tempat tidur, melanjutkan untuk mengistirahatkan tubuhnya atau badannya. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa yang namanya usaha di contoh yang barusan ini
itu tidak bisa dimunculkan begitu saja. Ya. Contohlah teman-teman misalkan, kalau misalkan contoh kita langsung ke wirianya, wirya, ya langsung ke wiryanya. Wirya tadi kan mengandung 3 unsur, ada usaha, ada bersemangat, ada mengumpulkan kebajikan. Ya, contoh dalam sehari-hari misalkan, teman-teman misalkan diajak untuk berbuat kebajikan. Contoh misalkan pada hari Minggu, misalkan kita kunjungan ke panti asuhan, misalkan, atau kita kunjungan ke wihara untuk melakukan praktek mengumpulkan kebajikan dalam bentuk pembacaan parita, misalkan, yang pagi hari ini kita melakukan pembacaan puja atau pembacaan lafalan 21 kepada 21 Tara, ya, kepada Buddha Tara, gitu. Atau kita diajak untuk berdana, kita diajak untuk baksos, misalkan bakti sosial, gitu. Usaha untuk mengerjakan ajakan-ajakan tadi, ya, pergi baksos, bakti sosial, pergi ke wihara, untuk melakukan pengumpulan kebajikan, untuk berdana, dan sebagainya. Yang intinya adalah untuk mengumpulkan kebajikan. Kadangkala usaha ini nggak muncul di dalam pikiran kita, di dalam batin kita, itu usaha ini tidak muncul. Kita tidak tergerak untuk mengumpulkan kebajikan-kebajikan itu. Coba teman-teman renungkan sendiri. Kadangkala atau mungkin bahkan seringkali kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya, contoh yang paling gampang, misalkan contoh kalau ada link Zoom pada pagi hari ini, Budayana Bali Center, ada topik tentang energi wirya dan 3 tipe praktisi. Gitu. Linknya sudah disebarkan kemana-mana. Gitu. Nah, link Zoom ini kan hadir di Zoom, itu kan juga suatu jenis untuk pengumpulan kebajikan. Nggak gampang loh. Orang bisa memunculkan usaha kemudian mau ikut hadir, ya, hadir di dalam Zoom pada pagi hari ini. Nggak gampang, ya, tidak semudah itu orang bisa memunculkan usahanya. Jadi artinya apa? Orang butuh untuk mengumpulkan informasi. Informasi apa? Informasi, misalkan contoh Budayana Bali Center itu apa sih, gitu, ya kan? Kemudian link Zoom-nya itu cara menggunakannya bagaimana, gitu. Kemudian pembicaranya yang bernama Pak Yuda ini siapa, gitu. Kemudian topiknya tentang wirya dan 3 praktisi. Kok judul topiknya kok aneh, misalkan, ya. Nah, agar usaha untuk menghadiri pengumpulan kebajikan, contoh yang baru saya sebutkan, misalkan menghadiri di Zoom ini, itu seseorang butuh mengumpulkan informasi, butuh mengumpulkan data, butuh mengumpulkan segala macam bahan-bahan yang diperlukan agar usahanya untuk hadir di Zoom pada pagi hari ini, yang merupakan pengumpulan kebajikan dengan mendengarkan berbagai ajaran Buddha, ya, yang saya sampaikan. Usaha untuk hadir di Zoom ini itu tidak muncul tiba-tiba. Dia harus mempelajari dulu bahan-bahannya, informasi-informasi yang terkait, baru semuanya kalau itu sudah dipelajari, baru kemudian seseorang baru mau hadir di Zoom-nya pada pagi hari ini. Gitu. Coba teman-teman renungkan. Ya, gitu. Coba misalkan contoh yang hadir di sini, misalkan contoh Ibu Agnes atau Ibu Emi, gitu. Coba renungkan. Ibu Agnes dan Ibu Emi sudah tahu tentang bahan-bahan, informasi-informasi, dan bahan-bahan dan informasi itu kemudian dianalisa, diambil kesimpulan. Oh ya, perlu kayaknya saya hadir di ruangan Zoom yang pada pagi hari ini. Sehingga usahanya muncul untuk hadir di Zoom pada pagi hari ini. Jadi yang ingin saya jelaskan adalah untuk memunculkan usaha, bersemangat lagi, berbuat kebajikan lagi, itu butuh, tidak bisa muncul begitu saja. Ya, artinya itu harus muncul secara alamiah. Bagaimana cara muncul secara alamiahnya? Adalah dengan
didahului dengan mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan, mengumpulkan tentang informasi-informasi, mengumpulkan tentang berbagai macam bahan-bahan yang ada kaitannya dengan usaha yang ingin dikerjakan itu. Usaha bersemangat mengumpulkan kebajikan yang ingin dikerjakan itu. Contoh misalkan hadir di Zoom pada pagi hari ini. Contoh berdana, contoh bakti sosial, contoh kunjungan ke panti asuhan, contoh kunjungan ke wihara. Semuanya itu bisa dikerjakan dengan usaha bersemangat dan penuh kebajikan. Itu karena seseorang sudah memiliki data, informasi, bahan-bahan yang dia analisa, kemudian dia ngambil kesimpulan, kemudian kesimpulannya itu diyakini, maka barulah seseorang mau untuk membangkitkan usaha bersemangat mengumpulkan kebajikan. Gitu. Contoh orang yang kedua tadi, ya, setelah bangun tidur, dia langsung bersemangat untuk segera mengerjakan sesi paginya. Pada pagi hari itu dia merencanakan untuk berolahraga, bersepeda, jalan kaki, berenang, dan sebagainya. Dia sudah mengumpulkan informasi bahwa pada pagi hari itu dia harus berolahraga, oksigennya masih banyak, suasananya masih, udaranya masih jernih, tidak ada polusi, polusinya minimal. Itu adalah informasi-informasi yang dia kumpulkan dan dia yakini, gitu. Kemudian berolahraga itu bisa menyehatkan tubuhnya dan itu bisa membuat organ-organ tubuhnya bertambah kuat dengan berjalan kaki, bersepeda, berenang, otot-otot tangannya, kakinya, dan gerakan-gerakan tubuh yang lain itu akan memperkuat dan mendukung kesehatan dirinya. Jadi informasi-informasi ini perlu didapatkan, perlu dikumpulkan dan dianalisa, diambil kesimpulan bahwa berolahraga itu menyehatkan, kemudian barulah orang itu kemudian mau membangkitkan suatu usaha, energi, usaha bersemangat untuk mengerjakan olahraga di pagi hari. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, usaha bersemangat ini kemudian ditambah dengan kebajikan, mengumpulkan kebajikan, yang disebut dengan wirya, itu seperti itu. Jadi wirya ini tidak muncul tiba-tiba. Teman-teman bisa merasakan sendiri bahwa usaha bersemangat mengumpulkan kebajikan atau wirya ini itu tidak bisa dipaksakan tanda kutip, tidak bisa dimunculkan tiba-tiba. Diri kita kemudian diri kita kemudian bisa mengatakan, hari ini kok aku nggak bisa memunculkan semangat ya. Hari ini kok aku tidak bersemangat misalkan. Kadang-kadang semangatnya muncul, kadang-kadang kok semangatnya enggak. Kok enggak? Tapi lebih banyak tidak memunculkan semangat. Lebih banyak malesnya misalkan. Lebih banyak nyantainya. Kenapa gitu? Ya karena kita tidak pernah mengumpulkan informasi-informasi. Kita tidak pernah mengumpulkan bahan-bahan. Kita tidak pernah mengumpulkan segala macam jenis keperluan-keperluan informasi yang kita perlukan untuk tujuan kita. Gitu. Oh, begitu ya. Iya. Pak Yuda, saya ini tujuan apa aja juga kita nggak tahu tujuannya. Apalagi kalau nggak punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, bagaimana bisa mengumpulkan informasi? Seseorang yang tidak punya tujuan, seseorang yang tidak punya aspirasi, dia tidak ada sesuatu yang harus dia perbuat, karena dia nggak punya tujuan, dia nggak punya aspirasi, dia nggak punya cita-cita. Kalau dia nggak punya cita-cita, apa yang mau dikerjakan? Kalau dia nggak punya cita-cita, dia nggak punya tujuan, apa yang mau dikerjakan? Dia nggak punya tujuan kok. Dia nggak punya aspirasi, apa yang mau dikerjakan? Dia nggak ada aspirasi. Contoh seperti tadi, kalau seseorang yang pada pagi hari, dia ada usaha, ada semangat untuk melakukan olahraga. Dia punya cita-cita untuk berolahraga. Dia punya tujuan untuk berolahraga. Dia punya aspirasi untuk berolahraga pada pagi hari itu. Karena dia punya sesuatu yang dia ingin kerjakan, ada tujuannya, ada aspirasinya, ada cita-citanya, yakni berupa olahraga pagi,
maka dia mengumpulkan bahan-bahan tentang berolahraga pagi itu. Oh, ternyata menyehatkan, berguna untuk diri saya, agar tubuh saya bugar, agar dengan kesehatan dan kebugaran yang saya peroleh, nanti di hari Senin, esok paginya, saya bisa bekerja rutinitas dengan lebih segar, dengan lebih semangat, dengan tubuh yang sehat, tidak sakit. Jadi dia tahu bahwa mengumpulkan informasi berkaitan, terutama berkaitan dengan manfaat dari tujuan-tujuan itu, ya, manfaat dari tujuan-tujuan itu dia kumpulkan, dia bahan-bahan terutama manfaatnya itu dia analisa, dikumpulkan sebanyak mungkin, dianalisa, dia ngambil kesimpulan bahwa olahraga itu penting untuk kesehatan saya, demi masa depan saya. Nah di sini juga, ya, di sini juga. Jadi baru kemudian ketika dia sudah memiliki aspirasi, tujuan, cita-cita, barulah dia memiliki tekad untuk mengerjakan, mewujudkan cita-citanya itu, aspirasinya itu, mewujudkan apa yang diinginkannya itu, ya, gitu. Tujuan-tujuannya itu ingin dicapai, ingin diwujudkan. Nah, untuk mewujudkan hal ini, itu barulah yang namanya wirya ini bangkit di dalam diri kita, bangkit di dalam pikiran kita, bangkit di dalam batin kita. Jadi urut-urutannya seperti itu, teman-teman. Tidak bisa wirya itu sekonyong-konyong dipaksakan untuk muncul gitu. Kadang-kala istilah yang dipakai adalah mood ya, mood. Hari ini kok saya nggak mood ya, kok nggak semangat gitu. Kadang semangat, kadang enggak gitu. Nah, cara teman-teman menganalisanya atau cara teman-teman untuk membangkitkan yang namanya wirya ini seperti itu urut-urutannya. Harus memiliki aspirasi atau tujuan atau cita-cita. Kemudian aspirasi, tujuan, dan cita-citanya itu perlu dikumpulkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya apa saja? Informasi-informasinya apa saja yang berkaitan dengan cita-cita itu, aspirasi itu, tujuan itu. Dikumpulkan bahan-bahan pendukungnya. Kemudian bahan-bahan pendukung itu, informasi-informasi itu, ya, dianalisa. Terutama manfaat-manfaatnya. Dianalisa, kemudian diambil kesimpulan, kemudian kesimpulannya itu diyakini. Oh betul, olahraga pagi itu menyehatkan dan itu berguna untuk diri saya, mendukung diri saya agar senantiasa memiliki tubuh yang sehat, mencegah sakit dan sebagainya. Karena dia sudah membuat suatu analisa dan dia meyakini itu, maka ini akan memperkuat tujuan apa yang sudah dipikirkannya itu, yakni tentang olahraga. Dia akan memperkuat cita-citanya. Nah, ini akan memperkuat juga aspirasinya, bahwa olahraga itu penting, harus dia kerjakan. Dan dia harus mewujudkannya ketika memiliki kesempatan di hari libur, satu-satunya di hari libur, bukan di rutinitas hari Senin sampai hari Sabtu. Tidak. Dia mengambil waktu ketika di hari libur untuk menyehatkan tubuhnya. Nah, informasi-informasi, cara berpikir seperti ini, manfaat-manfaatnya itulah yang diperlukan awal-awalnya, agar untuk memperkuat aspirasi, tujuan, dan cita-cita yang sudah ditetapkan. Kemudian diyakini, ya, keyakinan ini penting. Ya. Teman-teman tahu bahwa keyakinan itu merupakan faktor mental yang bajik. Ya. Di sini saya berbicara tentang suatu kebajikan. Keyakinan itu adalah sesuatu jenis faktor mental, suatu jenis batin yang bajik. Kalau keyakinan itu sudah muncul, maka ini akan menjadi bahan yang bagus, akan menjadi awalan yang bagus untuk memunculkan yang namanya usaha bersemangat mengumpulkan kebajikan. Nah, jadi awalnya dari situ dulu tuh, teman-teman. Urut-urutannya seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita melihat cara bekerjanya atau cara membangkitkan wirya, usaha bersemangat mengumpulkan kebajikan adalah seperti itu, maka tentu saja yang namanya wirya ini merupakan penawar atau lawan dari situasi yang sebaliknya atau kebalikannya. Apa itu? Yakni kemalasan, malas. Ya. Jadi contoh orang yang tipe pertama tadi itu, kita bisa mengatakan bahwa orang contoh yang tipe pertama tadi itu ketika di pagi hari
Di pagi hari, dia kemudian melanjutkan tidurnya, dia cuma ada satu unsur saja, unsur usaha. Kadang-kala orang mengatakan, ayo jangan bermalas-malasan. Ini waktunya, mumpung ada waktu senggang, ayo kita mengumpulkan kebajikan. Gitu ya. Jangan bermalas-malasan di tempat tidur. Jangan terlalu nyantai, terlalu banyak. Sudah cukup istirahat kita. Ayo kita berbuat bajik, bersemangat untuk berbuat bajik. Ya, seperti itu. Namun orang yang kedua itu berbeda. Orang kedua dia memiliki suatu tujuan, yakni ketika menggunakan hari-hari liburnya pada hari Minggu misalkan untuk berolahraga. Apakah itu berbuat bajik? Ya, dia telah berbuat bajik karena dia sudah membangkitkan suatu jenis pola pikir, yakin bahwa olahraga pagi itu menyehatkan. Olahraga pagi itu membuat tubuh kita menjadi sehat. Dan olahraga pagi itu akan menjadi modal, tubuh yang sehat itu akan menjadi modal untuk hari Senin, esok paginya, kita bisa bekerja dengan segar, bisa bekerja dengan penuh semangat, ya, badan tidak sakit-sakitan, gitu. Nah, tipe orang yang kedua ini dia sudah merencanakannya dengan baik. Jadi dia sudah memiliki informasi semuanya tentang manfaat dari berolahraga di pagi hari. Dia mengerti tentang kegunaannya untuk kesehatan dan sebagainya. Kemudian dia meyakini tentang olahraga itu bahwa itu sehat dan itu bermanfaat bagi dirinya. Dia yakin. Nah, ketika dia yakin, maka keyakinannya inilah yang membuat disertai dengan tekad. Saya bertekad nanti minggu depan saya akan melakukan lagi olahraga seperti ini karena ini bermanfaat untuk diri saya. Saya bertekad karena ini hal yang baik. Kemudian ketika dia bertekad, itu di sepanjang hari Senin sampai Sabtu itu dia dengan tekad itu akan menyertai di kesehariannya dia. Sampai ketika tiba di hari Minggu pagi hari, jadi tekadnya itu bangkit, muncul kembali. Dengan tekad inilah kemudian dia dengan keyakinan bahwa olahraga itu adalah sesuatu yang menyehatkan, maka keyakinan itu adalah suatu jenis pikiran yang bajik, maka kemudian dengan tekad yang tadi dia sudah miliki, yang dia sudah susun dari 1 minggu sebelumnya, maka dia memunculkan kembali usaha bersemangat mengumpulkan kebajikan dalam bentuk wujud yang namanya olahraga. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, ini contoh tentang bagaimana wirya itu tidak bisa muncul begitu saja. Jadi teman-teman kalau mengalami suatu kebuntuan, macet, kok semangat saya nggak muncul ya. Nah, teman-teman perlu menganalisa, mundur sejenak. Kira-kira di mana letak kekeliruannya. Kenapa kok usaha bersemangat yang bernama wirya ini tidak bisa muncul? Apakah kurang mengumpulkan informasinya? Apakah kita tidak mengetahui informasi-informasi itu adalah informasi-informasi yang bermanfaat untuk tujuan-tujuan tertentu? Apakah kita sudah punya tujuannya itu? Apakah kita sudah punya aspirasinya itu? Apakah kita sudah punya cita-citanya? Kalau belum, harusnya kita harus memiliki aspirasi, tujuan, dan cita-citanya itu. Kemudian barulah kita kumpulkan informasinya, kemudian informasi-informasi itu harus kita analisa, kemudian analisanya itu membuat suatu kesimpulan, meyakini bahwa informasi-informasi dan kesimpulannya itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Keyakinan ini adalah jenis suatu pikiran yang bajik. Gitu. Kemudian disertai dengan tekad agar cita-cita tadi itu diwujudkan, bisa diwujudkan, bisa direalisasikan, bisa dikerjakan. Nah, untuk mewujudkan, untuk mengerjakan, untuk merealisasikan, ini butuh yang namanya sikap batin, yang namanya wirya. Usaha bersemangat mengumpulkan kebajikan. Tadi kebajikannya sudah ada, yakni unsur yang bernama keyakinan. Itu adalah sikap batin, jenis batin yang bajik. Ya. Jadi seperti itu urut-urutannya. Nah, saya ingin mengaitkan dengan
yang kedua, judul yang kan ada dua, di judulnya kan ada dua potongan kalimat ya, energi wirya dan tiga kapasitas, tiga jenis praktisi. Ya. Nah, apa itu tiga jenis praktisi? Tiga jenis praktisi ini ada kaitannya dengan diri kita sebagai umat Buddha. Ya. Sebagai umat Buddha itu tentu kita, apa yang harus kita kerjakan ketika kita sebagai umat Buddha? Ada suatu pekerjaan yang harus kita kerjakan ketika kita mengaku kita sebagai umat Buddha. Gitu. Saya memulai dari kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari itu yakni kehidupan rutinitas 24 jam. Ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, kemudian hari Minggu libur, kembali lagi ke hari Senin, hari Sabtu lagi sudah datang, esoknya hari Minggu, demikian terus 24 jam aktivitas kita, Senin sampai Sabtu, 24 jam, hari Minggunya juga 24 jam, balik lagi, terulang lagi seperti itu. Ya. Kita mempunyai usaha bersemangat. Misal contoh, usaha bersemangat di dalam kegiatan-kegiatan selama hari Senin sampai hari Sabtu itu, contoh ya, usaha bersemangatnya adalah usaha bersemangat untuk mendapatkan uang. Ini salah satu contoh mendapatkan uang ya. Kebahagiaan mendapatkan uang gitu. Nah, berkaitan dengan wirya tadi, teman-teman coba renungkan. Mengapa teman-teman bersemangat, usaha bersemangat ketika di hari Senin sampai hari Sabtu untuk mengumpulkan uang? Ya, karena uang bisa membuat kita bahagia. Gitu. Contoh kebahagiaannya adalah dengan uang, misalkan kita bisa mendapatkan, berbelanja, membelanjakan uang itu untuk kenikmatan-kenikmatan indrawi yang kita miliki. Misalkan kita bisa pergi ke kafe atau resto, kita bisa menikmati makanan yang enak, sedap, dengan sejumlah uang, kita bisa mendapatkan kebahagiaan karena kenikmatan indrawi kita melalui makanan. Ya, contohnya seperti itu. Itu suatu kebahagiaan gitu. Dan kemudian kita bisa pesiar, misalkan ke tempat tertentu, melihat pemandangan yang indah gitu. Atau kita bisa pergi menonton bioskop, misalkan. Ini berarti kalau menonton bioskop kita bisa memanjakan, mendapatkan kebahagiaan dengan memanjakan indera mata dan indera telinga gitu. Ya, itu juga jenis kebahagiaan gitu. Jadi kegiatan-kegiatan kita selama 24 jam itu adalah kegiatan-kegiatan kita yang disebut dengan kebahagiaan rutinitas. Kebahagiaan yang tingkatannya adalah kebahagiaan yang tingkatan sehari-hari, ya sehari-hari. Jadi karena kita merasakan mendapatkan kebahagiaan dari panca indera kita, maka kita sudah pernah mendapatkan kebahagiaan dan kita tahu dan kita sudah mengumpulkan informasi-informasi dan kita sudah merasakan sendiri, kita memiliki pengalaman sendiri berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan dari kelima indera kita, kenikmatan dari panca indera kita, maka berdasarkan bahan-bahan informasi yang sudah dikumpulkan itu, pengalaman-pengalaman yang sudah dikumpulkan itu, maka kita mengambil kesimpulan sangat nyaman mendapatkan kebahagiaan dari kelima indera kita. Apakah melalui mata, apakah melalui telinga, apakah melalui hidung, apakah melalui lidah kita, apakah melalui sentuhan. Ya. Kita mendapatkan kebahagiaan panca indera, itu kemudian kita mengambil kesimpulan, ini membahagiakan, ini menyenangkan. Gitu. Kemudian kita meyakini bahwa kebahagiaan-kebahagiaan itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang harus kita kerjakan. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu di zaman sekarang, salah satu caranya adalah dengan mendapatkan uang, mencari uang, mengumpulkan uang.
Nah, inilah yang kita kerjakan selama hari Senin sampai hari Sabtu. Dan ketika untuk mewujudkan, merealisasikan, menghasilkan, mendapatkan uang itu, betul-betul kita sudah dapatkan, berada di tangan kita, berada di rekening kita, maka kita itu artinya kita mengerjakannya dengan usaha bersemangat. Ada usaha dan bersemangat untuk mengerjakan pengumpulan uang itu. Dikarenakan uang merupakan pengkondisi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan dari kelima indera kita. Gitu. Nah, tipe-tipe pekerja seperti ini, tipe-tipe praktisi seperti ini disebut sebagai praktisi yang tingkat awal. Ya, tingkat awal. Saya sebut tingkat awal ya. Jadi seseorang mendapatkan kebahagiaan secara umum dengan cara-cara seperti itu. Masyarakat kita kebanyakan bekerja mencari kebahagiaan dengan salah satunya adalah sebagai pengkondisinya adalah mengumpulkan uang. Uang adalah merupakan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan 5, kenikmatan dari 5 indrawi kita. Jadi makanya kita bekerja dengan usaha bersemangat untuk mengumpulkan uang. Kalau ditanya kenapa kok kita semangat mengumpulkan uang? Gitu. Nah, kita kembali tadi syarat-syarat yang mendahului hadirnya usaha bersemangat. Ya, dia tahu bahwa uang itu bisa dibelanjakan dan bisa menikmati kenikmatan 5 indrawi. Dia tahu semuanya tentang itu. Dia tahu tentang semuanya itu dan dia sudah mengalami kenikmatan-kenikmatan indrawi seperti itu. Karena seseorang sudah mengalami hal-hal seperti itu, kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa mengumpulkan uang, mencari uang itu penting sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan 5 indrawi. Gitu. Nah, coba teman-teman renungkan. Untuk mengerjakan hal-hal seperti itu, ada nggak unsur dari usaha dan unsur bersemangatnya? Ada. Buktinya kita tetap mau mengumpulkan uang dan mencari uang selama hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, ada. Seandainya dia tidak mengetahui bahwa uang itu bisa mendapatkan kebahagiaan, dia nggak punya informasi apapun tentang uang, dia nggak akan mencari uang. Dia tidak akan mengumpulkan uang. Ya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang lain. Gitu. Ada nggak orang-orang yang tidak mengumpulkan uang, kemudian dia bisa mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang lain? Ada. Jadi jenis kebahagiaan itu bermacam-macam. Yang tadi saya sebutkan tadi adalah kebahagiaan karena kenikmatan indrawi, kenikmatan kelima indera kita. Gitu. Ada juga seseorang yang bisa mendapatkan kebahagiaan bukan dari panca inderanya, tapi dari indera yang lain. Apa itu indera yang lain? Yakni indera yang nomor 6. Gitu. Apa itu indera yang nomor 6? Yakni yang bukan itu. Selain kebahagiaan yang didapatkan melalui telinga, bukan itu. Gitu. Selain kebahagiaan yang didapatkan melalui hidung, bukan itu. Selain kebahagiaan yang didapatkan melalui lidah makanan, bukan itu. Ya. Selain kebahagiaan yang karena sentuhan, pori-pori sentuhan, bukan itu. Lantas apa? Contoh, saya kasih contoh langsungnya. Seseorang ketika melakukan, kalau tadi kan berhubungan dengan pengumpulan uang, ya. Nah, kita kasih contoh yang bukan pengumpulan uang, tapi seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan. Contoh misalkan, seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan, batinnya tenang dan damai dengan cara misalkan dia membaca parita, misalkan membaca pujian 21 tara, misalkan. Kemudian ketika dia membaca syair-syair yang ada di dalam parita itu, dia membaca syair-syair yang ada di dalam 21 tara itu, misalkan syair dasar semua kebajikan tadi, itu dia mendapatkan kebahagiaan ketika dia membaca syair-syair makna yang ada di dalamnya itu.
Itu bukan pengumpulan uang, ya seperti itu. Ada juga seseorang yang misalkan dengan praktek meditasi, ya praktek meditasi itu bukan pengumpulan uang. Dia bisa mendapatkan kebahagiaan, batinnya bisa tenang dan damai, dan ada jenis kebahagiaan yang tertentu yang bisa dicapai dari praktek meditasinya itu yang berbeda kenikmatannya. Kenikmatan kebahagiaannya yang dari praktek meditasi, kenikmatan kebahagiaan yang didapatkan dari pembacaan parita, itu berbeda kebahagiaannya dengan kebahagiaan kelima indrawi itu. Beda sekali. Ya, jenisnya berbeda. Sama-sama kebahagiaannya, tapi berbeda. Nah, teman-teman, praktisi-praktisi yang hanya menggunakan kenikmatan indrawinya saja, itu mereka disebut sebagai praktisi tingkat awal. Ya, sebagai praktisi tingkat awal. Kenapa? Ya, karena mereka hanya berpikir untuk menggunakan kehidupannya saat ini saja, kehidupannya yang dia saat ini saja, itu kehidupannya dipakai untuk mengumpulkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hanya saat ini saja juga. Jadi contoh, kenikmatan kelima indrawi itu, kenikmatan kebahagiaan melalui mata, ya, misalkan contoh, pergi ke tempat wisata, ya, menikmati tempat wisatanya, itu kebahagiaan yang didapatkan untuk dinikmati di hidup ini saja. Gitu. Kemudian pergi menonton bioskop, misalkan. Ada kebahagiaan, kenikmatan karena mendengar suara yang menyenangkan di dalam bioskop itu. Itu kebahagiaan, jenis kebahagiaan yang dinikmati di hidup ini saja. Gitu. Dan indera-indera yang lain, makanan, bebauan, yang dinikmati oleh hidung dan lidah kita, makanan dan bebauan, kemudian tempat tidur yang nyaman, tadi tempat contoh yang pertama tadi itu, yang meneruskan tidurnya, karena dia ingin menikmati ya, sentuhan-sentuhan yang empuk dari tempat tidurnya. Nah, ini adalah contoh-contoh kenikmatan 5 indrawi. Dia hanya menggunakan hidupnya yang sekarang, hanya untuk keperluan-keperluan kebahagiaan-kebahagiaan yang juga dinikmati di kehidupan yang sekarang. Hanya itu. Dia tidak berpikir lebih jauh lagi. Ini disebut sebagai praktisi tingkat awal. Ya. Lupa Yuda, apakah ada toh yang lebih jauh daripada itu? Ada. Ya. Di dalam Buddhisme, Sang Buddha mengajarkan ada kebahagiaan-kebahagiaan yang lingkupnya lebih jauh, yang tidak hanya sekedar kehidupan ini saja. Tidak. Masih ada kehidupan-kehidupan yang akan datang setelah kematian. Kita jarang berpikir seperti itu. Kita jarang memikirkan kebahagiaan-kebahagiaan kita di masa mendatang. Jarang sekali. Ya, jarang sekali. Nah, inilah yang membuat kita, tadi saya hubungkan dengan wirya, usaha bersemangat mengumpulkan kebajikan. Tadi saya katakan usaha bersemangat mengumpulkan kebajikan itu bisa muncul ketika kita mendapatkan informasi-informasinya itu. Tentu saja informasi yang benar. Ya. Dalam hal ini informasi yang benar adalah ajaran-ajaran Buddha itu kita dapatkan dengan cara-cara, metode yang benar, dan sumber atau teks yang valid dan yang benar. Itu informasi-informasi itu harus kita kumpulkan. Tanpa pengetahuan-pengetahuan dan kumpulan-kumpulan informasi itu, kita tidak akan bisa mengetahui bahwa ternyata ada kehidupan setelah kematian. Oh, saya pikir kehidupan cuma ini saja loh. Karena dia berpikir kehidupan cuma ini saja, kehidupan yang sekarang ini saja, kalau sudah meninggal ya sudah habis, maka dia makanya menggunakan segala macam kebahagiaannya yang bisa dia dapatkan, dia cita-citakan di hidup sekarang, dia dengan bersemangat, usaha bersemangat, mengumpulkan untuk meraih kebahagiaannya itu, dan digunakan hanya untuk kehidupannya ini saja. Kenapa? Ya karena dia tidak memiliki informasi. Informasinya hanya terbatas, hanya untuk kehidupan ini saja. Dia tidak pernah mendapatkan informasi bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dia tidak ada informasi itu, gitu.
Nah, sebagai umat Buddha, kita perlu loh mempelajari, mengumpulkan informasi bahwa ada kehidupan setelah kematian. Artinya, kalau ada kehidupan setelah kematian, kehidupan yang akan datang itu perlu loh kita juga untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan di kehidupan yang datang itu. Gitu. Bagaimana cara agar kita bisa memunculkan, ingin meraih, ingin mendapatkan kehidupan-kehidupan yang akan datang itu setelah kematian? Bagaimana caranya memunculkan agar kita bisa memiliki energi, usaha bersemangat, agar kita bisa mengumpulkan kebahagiaan-kebahagiaan itu untuk kehidupan yang akan datang setelah kematian. Kita kembali lagi tadi tentang pelajaran tentang wirya tadi itu, bahwa untuk memunculkan wirya tidak bisa begitu saja. Ya, tidak bisa begitu saja. Dia harus mengumpulkan informasi tentang kehidupan-kehidupan yang akan datangnya itu. Dia pelajari, dia kumpulkan, dia berpikir dan menganalisa bahwa kehidupan mendatangnya itu juga perlu untuk dia kerjakan, dia mendapatkan manfaat-manfaat nanti di kehidupan akan datangnya. Dia kemudian mengambil kesimpulan, dia yakini bahwa kehidupan yang akan datang itu ada dan dia perlu untuk mengerjakan kebahagiaan di masa mendatang. Dia yakin akan hal itu, barulah didasari keyakinan bahwa perlu untuk mengerjakan kebahagiaan-kebahagiaan di masa mendatang, perlu dikerjakan, dia yakin akan hal itu, dari keyakinan inilah yang bersifat bajik, dia kemudian membangkitkan usaha bersemangat, penuh kebajikan, untuk mengerjakan cita-citanya itu. Cita-cita apa? Cita-cita agar dia bisa mendapatkan kebahagiaan di kehidupannya dia yang akan datang. Gitu. Jadi teman-teman, tadi kalau contoh yang pertama, praktisi yang tingkat awal tadi, yang pertama tadi itu disebut tingkat praktisi yang awal. Gitu. Itu dia mengumpulkan kebahagiaan-kebahagiaan dengan usaha bersemangat, karena dia sudah tahu, dia punya informasi bahwa kebahagiaan itu sangat menyenangkan, sangat nikmat, sehingga dia mengumpulkan kembali dengan usaha bersemangat, mengerjakan hal itu kembali di kehidupannya sekarang, hanya untuk kehidupannya yang sekarang ini saja. Nah, sedangkan di contoh yang kedua, ini adalah jenis praktisi yang dia mengumpulkan informasi-informasi, bahan-bahan itu semua, tapi lingkupnya lebih luas. Tidak hanya di kehidupan yang sekarang, dia juga memperhatikan kehidupannya dia yang akan datang. Dia juga butuh untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan untuk kehidupannya dia yang akan datang setelah kematiannya. Ya, setelah kematiannya itu. Gitu. Jadi, dia kemudian meyakini tentang hal itu, bahwa dia harus mengumpulkan kebahagiaan-kebahagiaan untuk kehidupannya yang akan datang. Perlu, agar sebagai seorang umat Buddha, praktisi, kita mengumpulkan kebahagiaan-kebahagiaan, menyiapkan kebahagiaan-kebahagiaan itu untuk kehidupan kita yang mendatang. Karena dia yakin itu adalah jenis pikiran yang bajik, maka dia kemudian membangkitkan usaha bersemangat, wirya, mengumpulkan kebajikan, agar dia betul-betul mendapatkan kebahagiaannya itu di masa mendatang setelah kematiannya. Praktisi yang seperti ini juga disebut sebagai praktisi tingkat awal, ya, sama dengan praktisi yang tingkat pertama tadi itu, tingkat awal juga. Bedanya di mana? Bedanya praktisi yang pertama itu dia mengumpulkan kebahagiaan hanya untuk kehidupannya ini saja. Sedangkan praktisi yang tipe yang kedua ini, dia mengumpulkan kebahagiaannya untuk kehidupannya yang akan datang. Nah, untuk membedakan hal ini, maka dibedakan. Contoh praktisi yang tipe pertama tadi itu disebut praktisi tingkat awal yang menengah. Sedangkan tipe praktisi yang kedua, yang memperhatikan kehidupannya yang akan datang, demi kebahagiaan yang akan datang, itu disebut sebagai praktisi tingkat awal yang lebih luas. Ya kan, lingkupnya lebih luas gitu. Ya, jadi ada tipe awal menengah dan ada tipe awal yang lebih luas.
ada menengah, ada yang luas. Kok aneh Pak Yuda? Harusnya kan ada 3 ya. Harusnya kan sebelum menengah ada yang lebih kecil lagi. Ya, memang ada yang lebih kecil lagi. Yang lebih kecil ini bukan disebut sebagai praktisi, bukan. Karena itu kita bisa sebut dengan istilah orang yang berkemampuan awal tapi kecil. Jadi ada kecil, ada menengah, dan ada yang luas. Tapi ini lingkupnya masih awal semua ya. Ada awal yang kecil, awal yang menengah, dan awal yang luas. Ya, ini adalah 3 tipe. Tapi 3 tipe ini masih merupakan tipe praktisi yang jenis yang pertama, yang awal semua gitu. Kalau gitu apa praktisi awal yang kecil tadi itu? Praktisi yang awal kecil itu tadi saya katakan saya bukan sebut sebagai praktisi. Kenapa? Karena orang ini hanya menginginkan kebahagiaan di depan hidungnya saja. Di depan hidungnya saja itu dikasih tanda kutip ya. Artinya apa? Atau di depan matanya saja. Di depan matanya dikasih tanda kutip. Artinya apa? Dia hanya ingin mendapatkan kenikmatan sesaat, kebahagiaannya sesaat yang di depan hidungnya, di depan matanya, tanda kutip. Di depan matanya, tanda kutip, di depan hidungnya, tanda kutip. Jadi ketika ada kebahagiaan sesaat yang ada di depannya dia langsung ambil, dia langsung kerjakan. Orang yang seperti ini punya potensi untuk berbuat hal-hal yang negatif atau jahat. Contoh, seorang penjambret, pencuri, itu tidak segan-segan untuk kebahagiaan yang di depan matanya, mengambil uang, menjambret uang, mencuri uang yang ada di depannya, demi kebahagiaan yang sesaat. Ini adalah suatu sikap yang perbuatan yang negatif. Oleh karena itu, saya tidak sebut ini sebagai seorang praktisi, tidak. Ya. Untuk yang menengah pun, untuk mendapatkan kebahagiaan yang tingkat di kehidupan ini saja, itu pun sebetulnya belum bisa disebut sebagai seorang praktisi, belum. Ya. Walaupun dia sudah menghindari perbuatan-perbuatan yang negatif, dia mengumpulkan uang dengan cara yang benar, dengan penghidupan yang benar, tapi dia hanya untuk demi mendapatkan kebahagiaan di hidup ini saja. Karena hanya untuk di hidup ini saja, artinya ya sudah, dia habis, setelah kematiannya habis. Dia tidak menanam rencana-rencana, dia tidak menanam bibit, dia tidak menanam benih-benih kebahagiaan untuk kehidupannya dia yang akan datang. Ya, kenapa kok dia nggak melakukan itu? Ya karena dia nggak paham bahwa setelah kematian itu ada kehidupan yang akan datang. Dia nggak paham gitu. Karena nggak paham, dia kekurangan informasi. Ingat, kumpulan informasi ini penting. Manfaat-manfaat dari kumpulan informasi ini penting. Kalau dia tidak ada itu, dia tidak akan mengerjakan hal-hal seperti itu. Dia tidak akan mengerjakan untuk kebahagiaannya dia di masa mendatang. Karena dia kekurangan informasi. Bahwa setelah kematian itu tidak ada kehidupan mendatang. Dia kekurangan informasi tentang itu. Kalau dia tidak punya informasi seperti ini, dia tidak akan mengerjakan hal-hal seperti itu. Dia hanya berhenti, kalau mati ya sudah selesai. Gitu. Ya. Dia tidak punya usaha bersemangat, karena dia tidak memiliki informasinya tentang kehidupan mendatang. Nah, praktisi yang tipe yang ketiga, yakni praktisi yang tingkat awal luas, dia mulai memperhatikan kehidupannya dia yang mendatang. Oleh karena itu saya sebut lingkupnya lebih luas. Sudah mulai memperhatikan tidak saja kehidupannya di saat ini, tapi dia juga memperhatikan kehidupannya di masa mendatang. Dengan demikian, dia memiliki informasi-informasi, kumpulan-kumpulan bahan-bahan yang diperlukan, dan dia mengerti bahwa kehidupan mendatangnya itu bermanfaat untuk dirinya, untuk mendapatkan kebahagiaan. Dia akan, karena dia memiliki informasi ini dan dia meyakini akan hal itu, makanya dia memunculkan yang namanya wirya untuk mengumpulkan kebajikan demi kebahagiaannya dia di masa mendatang. Gitu. Jadi wirya di sini
macam-macam. Ya, wirya di sini macam-macam. Nah, wirya yang di sini karena ada mengandung 3 unsur, usaha, bersemangat, mengumpulkan kebajikan. Kalau kita hubungkan dengan 3 contoh orang tadi itu, orang yang tipe pertama, yang mendapatkan kebahagiaan sesaat di depan hidungnya, tipe yang kedua, orang dengan mendapatkan kebahagiaan di hidup ini saja, dan tipe yang ketiga, orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan memperhatikan kehidupannya yang mendatang, maka kata wirya, usaha bersemangat mengumpulkan kebajikan, itu cocok, dan hanya cocok dipakai untuk praktisi tipe yang nomor 3 tadi itu, yakni yang disebut dengan praktisi awal yang luas. Itu. Sedangkan untuk yang tipe yang kedua, itu kita tidak bisa memakai kata wirya. Kita cuma bisa memakai kata usaha bersemangat. Tidak ada kebajikannya. Atau belum tentu bajik apa yang dikumpulkan itu. Karena dia hanya mengumpulkan kebahagiaan untuk hidupnya ini saja. Dan ada unsur kemungkinan dia melekat terhadap kebahagiaannya yang ini saja, karena dia melekat pada kehidupannya yang ini saja, dia melekat pada kebahagiaannya yang ini saja, dia malas untuk berpikir kehidupannya yang akan datang. Sudah cukup, pokoknya hidup saat ini saja bahagia. Dan dia malas untuk berpikir yang lebih jauh, yang lebih luas. Karena dia melekat pada kehidupannya ini saja. Nah, ini tidak cocok menggunakan kata wirya. Kita boleh menggunakan kata dia berusaha dan dia bersemangat untuk mengumpulkan kebahagiaan hanya untuk kehidupannya yang sekarang ini saja. Sedangkan tipe yang awal dan kecil, itu kita cuma bisa sebut dengan unsur yang pertama, usaha. Karena tidak ada kata semangatnya, karena semangat itu berhubungan dengan sesuatu yang positif, sedangkan tadi contoh yang pertama tadi itu, yang kapasitas orang dengan kemampuan hanya kebahagiaan di depan hidungnya, contoh penjamret dan pencuri, mencuri uang dan menjamret uang, atau barang berharga yang lain, itu perbuatan yang negatif. Dan perbuatan yang negatif, dia untuk contoh-contoh seperti ini, kita menggunakan kata usaha saja. Ya, tidak ada semangatnya. Kalau semangat itu berkaitan dengan yang positif. Yang dikerjakan dia adalah perbuatan yang negatif. Oleh karena itu, hanya punya unsur yang pertama saja, usaha. Kalau wirya, itu ada 3 unsur. Ada usahanya, ada bersemangatnya, positif, dan ada kebajikannya. Jadi, di sini saya sudah menceritakan kaitannya wirya dengan hanya cocok dipakai untuk tipe praktisi, disebut praktisi, yakni yang disebut dengan praktisi awal tapi luas, jangkauannya luas. Menjangkau kehidupannya dia yang tidak hanya kehidupannya dia sekarang, tapi juga kehidupannya dia yang akan datang. Ya. Nah, sekarang lanjut lagi. Ya, umat Buddha, kita sebagai seorang umat Buddha, kita harus tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ya. Nah, inilah nanti setelah tipe praktisi yang pertama tadi, yang tipe yang awal luas, itu saya sebut sebagai tipe praktisi yang pertama. Ada tipe praktisi yang kedua. Tipe praktisi yang kedua ini adalah praktisi yang sudah berkali-kali dia mendapatkan bentuk kelahiran yang bahagia sebagai manusia, dewa, dan Brahma. Tidak pernah sekalipun terjerumus ke alam rendah. Karena dia melakukan wirya, usaha bersemangat, mengumpulkan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan untuk menyelamatkan dirinya, mendapatkan kebahagiaan, terhindar dari 3 alam rendah, terhindar dari penderitaan neraka, terhindar dari penderitaan setan kelaparan, terhindar dari penderitaan binatang, dan dia mendapatkan yang sebaliknya, kebahagiaan yang sebaliknya, minimal adalah kebahagiaan yang manusia, atau di atasnya adalah kebahagiaan dewa, atau kebahagiaan Brahma. Tipe-tipe praktisi seperti ini adalah tipe praktisi-praktisi yang disebut dengan praktisi berkapasitas awal luas. Ya. Ada tipe praktisi yang kedua, yakni orang-orang yang sudah berkali-kali berhasil mempertahankan statusnya, mendapatkan bentuk kelahiran yang bahagia sebagai manusia, dewa, dan Brahma. Itu berkali-kali mereka mendapatkan seperti itu, kemudian mereka berpikir,
jangkauannya, cara berpikirnya lebih jauh lagi. Ternyata setelah lahir sebagai manusia, lahir sebagai dewa, dan lahir sebagai Brahma, masih juga mengalami penderitaan. Ada penderitaan. Tidak sepenuhnya bahagia. Bukan kebahagiaan yang stabil. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan ini, mengumpulkan informasi-informasi seperti ini, kemudian dianalisa, kemudian manfaat-manfaatnya, penuh pertimbangan. Makhluk-makhluk yang seperti ini, manusia, dewa, dan Brahma dengan analisa seperti itu, dengan kebijaksanaan berpikir seperti itu, menganalisa, mengumpulkan informasi, mereka meyakini bahwa sebetulnya ketika sudah mendapatkan bentuk kelahiran yang bahagia seperti ini pun masih belum stabil, masih rentan, masih rapuh, masih ada penderitaan. Kemudian mereka memperdalam, mempelajari pelajaran-pelajaran nasihat dan petunjuk yang diberikan oleh Guru Agung kita Buddha. Mereka mempelajari dengan detail, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Akhirnya praktisi ini mengambil kesimpulan keyakinan, yakni apa yang diajarkan oleh Buddha, nasihat dan petunjuknya, yakni harus dihentikan penderitaan ini. Ini adalah kebenaran mulia yang nomor 3 dari 4 kebenaran mulia yang diajarkan oleh Buddha di pemutaran roda Dharma yang pertama, Dhammacakkappavattana Sutta. Itu kebenaran mulia yang ketiga, mereka yakini bahwa penderitaan ini yang ada di alam-alam bahagia, yang sudah saya dapatkan berkali-kali, berulang kali, toh juga saya masih mendapatkan penderitaan, dan mereka mengumpulkan informasi petunjuk-petunjuk nasihat dari Buddha, dan mereka meyakini bahwa penderitaan bisa dihentikan. Dan mereka juga meyakini berkat petunjuk dan nasihat dari Buddha bahwa ada cara, ada metode untuk menghentikan penderitaan-penderitaan itu dan mendapatkan kebahagiaan yang stabil. Berkat pengetahuan-pengetahuan semacam ini, mereka timbul keyakinan, mereka timbul aspirasi, cita-cita, tekad. Mereka ingin terbebas dari segala macam bentuk penderitaan-penderitaan itu. Inilah kemudian yang membangkitkan wirya di dalam batin mereka untuk segera mengerjakan cita-citanya, cita-cita agar terbebas dari segala macam penderitaan, aspirasi terbebas dari segala macam penderitaan. Ya. Kemudian menjadi tekad mendapatkan kebahagiaan yang stabil, tidak lagi dicemari, diinterupsi, dihentikan sesaat oleh penderitaan-penderitaan itu. Cita-cita, aspirasi, tekad untuk mendapatkan kebahagiaan yang stabil, terbebas dari itu semua. Padamnya penderitaan. Ini yang diyakini oleh mereka. Kemudian, untuk mewujudkan itu, bangkitlah wirya yang sehubungan dengan pembebasan tertinggi, pembebasan total, padamnya duka total, mendapatkan kebahagiaan yang stabil. Mereka membangkitkan wirya, usaha, bersemangat, mengumpulkan kebajikan untuk mewujudkan aspirasi dan tekadnya itu. Terhentinya penderitaan, dan mereka membangkitkan usaha bersemangat mengumpulkan kebajikan untuk mengerjakan metode dan cara yang merupakan 4 kebenaran mulia yang nomor 4, metode dan cara untuk menghentikan penderitaannya itu. Metode dan cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang stabil itu. Wiryanya dipakai untuk hal-hal yang seperti itu. Ini adalah praktisi yang nomor 2. Praktisi yang nomor 3 adalah yang lebih luas lagi jangkauannya. Dia berpikir bahwa tidak saja dirinya yang mengalami penderitaan seperti ini, makhluk-makhluk yang lain itu juga mengalami penderitaan yang sama. Dan bahkan dia berpikir lebih luas dan lebih dalam lagi, lebih halus lagi, bahwa sebetulnya dia sudah mengalami berbagai macam bentuk kelahiran, dan di setiap kelahiran yang berbahagia, sebagai manusia, dewa, dan Brahma, manusia terutama, dia pasti memiliki seorang ibu yang melahirkan dia, menjaga dia, sehingga dia bisa mendapatkan, mengumpulkan kebajikan-kebajikan itu berkat makhluk-makhluk yang lain, ibu-ibunya yang terdahulu. Dengan cara berpikir seperti ini, bahwa
dia tidak saja dia yang mengalami penderitaan, dan kemudian dia berpikir bahwa makhluk-makhluk itu adalah ibu-ibunya dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya, kemudian dia menggabungkan pola pikir ini, meyakini bahwa saya harus membantu ibu-ibu saya, makhluk-makhluk itu, agar terbebas dari penderitaan. Inilah yang menjadi aspirasi, cita-cita dia, tekad dia. Dengan mengumpulkan informasi-informasi yang sebanyak-banyaknya, maka aspirasinya itu menjadi diyakini. Cita-citanya itu diyakini bahwa makhluk-makhluk itu merupakan ibu-ibunya dia, dan dia praktisi itu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan ibunya, dan dia berpikir bahwa dia harus memberikan metode yang terbaik untuk menghentikan penderitaan-penderitaan ibu-ibunya itu, makhluk-makhluk tersebut. Inilah yang menjadi cita-cita, aspirasi bagi praktisi jenis yang ketiga, yang lebih luas dari dua praktisi yang pertama tadi. Lebih luas. Dan dia membangkitkan wirya, usaha bersemangat, mengumpulkan kebajikan, untuk betul-betul mengerjakan, mewujudkan cita-citanya itu. Menghentikan penderitaannya sendiri, dan mendapatkan metode untuk membantu makhluk-makhluk yang merupakan ibu-ibunya agar bisa terhenti penderitaannya. Praktisi ini mengikuti petunjuk dan nasihat dari Buddha, yakni Sang Buddha memberikan petunjuknya agar praktisi jenis yang seperti ini untuk diberikan metode jalan agar bisa mencapai kebudayaan yang lengkap dan sempurna. Dengan mencapai kemahiran dan keterampilan dari seorang Buddha, Sang Buddha sendiri, Buddha Sakyamuni sendiri telah mencapai hal ini. Oleh karena itu, dengan posisi sebagai seorang Buddha, Buddha Sakyamuni memiliki keterampilan dan kemahiran untuk membantu makhluk-makhluk yang lain yang merupakan ibu-ibunya. Kita, kalau kita memiliki aspirasi atau praktisi dengan jenis yang ketiga ini, yang sejalan dengan cita-cita untuk membantu menghentikan penderitaan-penderitaan makhluk-makhluk yang lain yang merupakan ibu-ibu kita, kita juga harus mengikuti petunjuk dan nasihat dari Buddha, yakni kita harus memakai usaha bersemangat, mengumpulkan kebajikan, wirya, untuk memperkembangkan batin kita, menambah kemahiran dan keterampilan hingga yang tingkat yang paling sempurna, penyempurnaan yang paling sempurna, yakni menjadi Buddha itu sendiri. Inilah satu-satunya metode yang diajarkan oleh Buddha untuk tujuan membantu makhluk-makhluk ibu-ibu kita agar mereka terbebas dari segala macam penderitaan dan mereka mendapatkan kebahagiaan yang stabil. Itulah ketiga tipe wirya yang terhubung dengan yang pertama, wirya yang disebut atau yang terhubung dengan praktisi awal luas, kemudian terhubung dengan praktisi jenis yang kedua, yakni praktisi tingkat menengah, dan wirya yang terhubung dengan praktisi yang paling luas, yakni mencapai tingkat kebudayaan yang lengkap dan sempurna. Demikian yang ingin saya berbagi pada pagi hari ini, yakni kaitan antara wirya, usaha bersemangat, mengumpulkan kebajikan, dengan tiga jenis praktisi. Mudah-mudahan dengan sharing saya yang singkat ini, yang sekitar 1 jam, teman-teman di sini dapat memahami tentang apa itu wirya, yakni mengandung 3 unsur, ada usaha, ada semangat, dan ada pengumpulan kebajikan. Kemudian, teman-teman di sini sebagai umat Buddha, kita harus punya cita-cita. Cita-cita kita apa? Harus punya tujuan. Yakni minimal cita-cita kita adalah menyelamatkan kehidupan kita di masa mendatang. Ini adalah praktisi jenis yang pertama, paling awal, namun cakupannya, lingkupannya luas. Ya. Kalau bisa, kita sesuai dengan petunjuk dan nasihat Buddha, ya, sesuai dengan pengajaran pemutaran roda dharma yang pertama, kita bisa menghentikan penderitaan yang ada pada diri kita total semuanya. Duka itu dipadamkan, dan kita mendapatkan kebahagiaan yang stabil untuk diri kita. Ini praktisi yang kedua.
Jenis praktisi yang ketiga, ini juga Sang Buddha mengajarkan metode dan caranya, yakni Sang Buddha memberikan petunjuk dan nasihatnya agar praktisi-praktisi yang seperti ini, yang jangkauannya lebih luas, tidak saja dia membebaskan dirinya dari segala macam penderitaan, dia juga mendapatkan kebahagiaan yang stabil. Praktisi jenis ini juga memikirkan makhluk yang lain, ibu-ibunya, agar juga ibu-ibunya, makhluk-makhluk yang lain terbebas dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan yang stabil. Praktisi yang seperti ini diberikan petunjuk dan nasihat oleh Buddha dengan metode, dengan cara agar praktisi ini mencapai kemahiran dan keterampilan seorang Buddha, yakni menjadi berstatus seperti Buddha Sakyamuni itu sendiri. Dengan keterampilan dan kemahiran yang dimiliki oleh Sang Buddha Sakyamuni, yang juga nanti akan direalisasi dan dikerjakan oleh praktisi yang jenis ketiga ini, dengan pencapaian kebudaannya dia sendiri, maka praktisi yang jenis yang ketiga ini bisa membantu makhluk-makhluk yang lain. Dia juga membereskan, dia juga mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, dia praktisi ini juga memberikan kebahagiaan untuk makhluk yang lain, lengkap untuk dirinya sendiri dan untuk makhluk yang lain, mendapatkan kebahagiaan yang stabil dan terhentinya penderitaan. Itulah kaitan antara wirya, 3 jenis wirya, dan 3 jenis praktisi yang saya berbagi pada pagi hari ini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada pemimpin kebaktian. Terima kasih Pak Yuda. Tentunya sangat bermanfaat, sangat detail dan jelas. Semoga bisa menginspirasi kita untuk mulai men-setkan tujuan kita, mau arahnya kemana, aspirasi kita mau arahnya kemana. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya untuk share screen. Kita akan melanjutkan. Baik, saya sambil bacakan ini dulu, karena ini share screen-nya di tempat saya masih mogok, masih di post, belum bisa untuk di share screen. Saya akan sambil bacakan dulu. Sudah tampil ya di layar. Setelah kita tadi mendengarkan khotbah Dharma, berikutnya saya akan menginformasikan bagi Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, bila Anda merasa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang diadakan di Dharma Center, kami mengundang Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma untuk bisa turut berpartisipasi untuk mensupport kegiatan Dharma Center dengan berdana paramita. Dana dapat ditransfer di rekening BCA 1466212131 atas nama Perkumpulan Majelis Budayana. Ya. Dan saat ini Budayana Center sedang dalam proses renovasi. Jadi di tempat yang saat ini sedang ada 2 tempat ya, jadi 1 yaitu tanah lahan yang masih dalam proses pengerjaan untuk pembangunan, sedangkan saat yang seperti biasanya Ibu kalau misalnya ada puja bakti adalah statusnya sewa, dan di tempat yang disewa ini saat ini sedang dilakukan proses renovasi. Bila Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma berkenan untuk bisa turut berpartisipasi, silahkan untuk dana langsung di nomor rekening yang telah tercantum. Ya, atas dana paramita Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya,